Hari ini Kabupaten Bogor merayakan hari jadinya, sama juga dengan Kota Bogor. Agar seluruh masyarakat Jawa Barat paham bahwa dulu di Bogor bersemayam sebuah negara, sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran itu dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana, begitu mencintai rakyatnya, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk tidak masuk ke wilayah konflik yang merugikan rakyat, memilih menjadi seorang petani biasa, menjadi masyarakat biasa seperti yang lainnya. Dan hari ini, di hari jadinya Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, semoga bisa mengembalikan kembali pada spirit Siliwangi, spirit Sri Baduga, spirit Pamanah Rasa, spirit Jaya Dewata, spirit Ratu Haji, dan spirit Niskala Wastu Kancana. Seluruh spirit itu sesungguhnya mengembalikan kembali pembangunan Bogor pada habitatnya, yaitu gunungnya kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Apa artinya? Bogor harus kembali mengembalikan citra rasa sebagai kabupaten yang memiliki gunung-gunung yang indah, gunungnya terjaga dan terpelihara. Bogor harus segera membebaskan diri dari berbagai eksploitasi sumber daya alam, penambangan ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Bogor harus mengembalikan kembali jati diri sebagai daerah yang memiliki kesuburan tanah sehingga melahirkan produktivitas berbagai produk pertanian yang sangat dikenal. Bogor juga memiliki citra rasa sebagai daerah yang layak menjadi hunian. Itu bisa dibuktikan dengan dulu pada saat bangsa kita belum merdeka, istana dipilih di Bogor, yaitu Istana Bogor. Kemudian ada istana yang memiliki nilai sejarah juga yang dibangun oleh seorang arsitek, yaitu namanya Istana Batu Tulis. Dan kemudian kita punya gunung yang sangat indah, yaitu Gunung Salaka. Orang bilangnya Gunung Salak, sebagai gunung yang memiliki puncak yang sangat indah dengan udara yang sangat indah, tempat melakukan kontemplasi yang luar biasa. Selamat buat Pak Bupati, selamat buat Pak Wali Kota, selamat buat Pak Wakil Bupati dan Pak Wakil Wali Kota. Yuk sama-sama mengembalikan Bogor pada jati dirinya. Jati diri Kisunda. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak sapaan pagi dari Kang Deddy Mulyadi sebelum beliau mau berangkat ke Bogor untuk merayakan hari jadi Kota dan Kabupaten Bogor yang ke-543. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama sapaan pagi yang sangat luar biasa yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dari sapaan pagi ini, saya secara pribadi menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok pemimpin yang benar-benar sangat melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di Provinsi Jawa Barat itu. Saya sangat kagum dengan seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi yang mampu untuk mempelajari tentang sastra Sunda, bahasa-bahasa yang begitu halus. Ini adalah ciri khas pemimpin yang benar-benar memiliki, yang benar-benar mempunyai ilmu budaya yang sangat tinggi. Tidak heran bila dalam pidato Kang Deddy Mulyadi seringkali kita mendengar sapaan-sapaan beliau dalam bahasa Sunda. Semua orang merasa kagum. Walaupun saya yang bukan orang Jawa Barat, tetapi saya terpesona dengan gaya bicara yang disampaikan oleh seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi ini,
yang dalam setiap pidatonya itu beliau selalu menyelipkan bahasa Sunda. Jujur, hal inilah yang membuat Kang Deddy Mulyadi itu menjadi pribadi yang istimewa. Kang Deddy Mulyadi menjadi sosok yang bijaksana. Ketegasan dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dan program kerja yang beliau lakukan selama ini, kali ini saya sadar bahwa Kang Deddy Mulyadi itu selalu berpegang teguh pada norma atau nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Jawa Barat, khususnya tentang nilai budaya Sunda itu. Saya secara pribadi merasa kagum dengan kehebatan yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi. Selain Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang pintar dalam ruang lingkup pemerintah, dalam ilmu birokrasi, tetapi siapa sangka ternyata Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok pemimpin yang benar-benar pintar dalam nilai-nilai budaya. Dan saya sangat yakin percaya bahwa tidak semua orang Jawa Barat punya ilmu setingkat Kang Deddy Mulyadi, punya ilmu sehebat Kang Deddy Mulyadi. Biasanya yang kita ketahui bahwa orang-orang yang belajar tentang sastra dan budaya itu adalah seorang budayawan. Dan itu pun harus benar-benar dipelajari dengan kesungguhan hati. Harus dipelajari dengan benar-benar teguh. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan bahasa-bahasa yang halus. Tetapi seorang Deddy Mulyadi itu mampu untuk melakukan itu semua. Inilah kehebatan dari seorang Deddy Mulyadi. Kabar menarik atau kabar gembira untuk masyarakat yang ada di kota dan Kabupaten Bogor bahwa Kang Deddy Mulyadi berencana akan membangun kampung Pakuan Pajajaran sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di Kabupaten Bogor itu. Inilah cuplikan video selengkapnya. Simkuring ka pawali mangga siapkeun areal ieu urang sasarengan etang-etang tetenger kan urang Bogor, urang ngawangun hiji kampung wios pamarentah provinsi nu ngaluarkeun biayana. Eta kampung disebatna Kampung Pakuan Pajajaran anu janten puseur sejarah peradaban Sunda anu musirna di Bogor. Mudah-mudahan kapayuna tiasa aya tugu kujang anu jangkungna minimal sami sareng Monas lah gitu. Iya teh kan penting sabab Monas teh Jakarta makan pendudukna ge saeutik di bawah 10 juta. Pan urang mah hampir 54 juta ieu teh. Naon nu aya di Jawa Barat pasti mangaruhan Indonesia. Urang Jawa Barat sehat, urang Indonesia sehat. Pamungkas kuring mah peupeujeuh kulantaran ieu teh tanah pusaka ulah dirogahala, ulah disiksa. Kukituna peradaban geus ningalikeun sing saha nu nyaah ka Bogor hirupna bakal nanjung, sing saha nu ngahina Bogor hirupna bakal susah salawasna. Mangga bade nyarios politik mangga. Pak Harto kapungkur ngawangun peradaban pertanian Indonesia di Bogor, ngadamel IPB di Bogor, ngadamel pusat peternakan di Bogor. Teras Pak SBY tiasa 2 periode mimpin panlinggihna ge di Bogor. Pak Jokowi periode kedua panunggal dinten ke sareng Pak Wali Kota Bogor.
di Istana Bogor. Presiden ayeuna Bapak urang sadayana Pak Prabowo Subianto apan linggihna ge di Bogor. Mantap ke nu ngajabat di Bogor sing nyaah ka Bogor. Tentara bakal tepi ka jenderalna, polisi bakal tepi ka jenderalna, jaksa bakal tepi ka jamna, pengadilan bakal tepi ka hakim agungna. Geningan Pak Wali ge tiasa janten wamen dalam menjadi wali kota sane wali kota Bogor mah janten wamen. Kukituna mudah-mudahan kunaon sim kuring ngawitan mingpin, ngawitan ngabenahan Bogor, sabab dinu emutan kuring lamun Bogor kaurus, Jawa Barat katata. Sederhana. Tinggal kawanina sok sing leber wawanen Pak Wali. Sim kuring geus ngajak ke Bupati Bogor, yuk plang-plang nu ditancep-tancepkeun 3 bulan ka tukang ulah ukur plangna hungkul. Kudu jeung tindakanana. Gunung nu ngaruksak gunung urang rungkadkeun, nu ngaruksak sagara urang rungkadkeun. Teu kudu sieun sabab urang naon nanjeurkeun adeg-adeg di lembur urang sorangan. Saha nu cicing di dieu kudu ngahargaan hukum nu aya di dieu. Teu meunang nulak cangkeng di tanah Bogor bising kawalat sia ku Raja Pajajaran sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Jawa Barat di mana saja berada, semoga Anda sehat-sehat selalu. Nah, ini ada berita menarik nih, berita penting. Bapak Aing, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM datang ke Kabupaten Bogor dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-543. Beliau memberikan sambutan orasi di atas podium yang luar biasa. Nanti tolong ya warga Jawa Barat di komen, di like, dan di follow. Nah, setelah beliau memberikan orasi, beliau menghampiri warga masyarakat yang rindu dan kangen dengan beliau. Nih kita lihat videonya. Gubernur jamin maju terus. Pak Kapolda udah jamin maju terus. Eskalasi Jawa Barat hari ini semakin menurun, semakin sepi. Orang yang baragagah beregege merasa sok jago kini semakin tidak ada. Kenapa? Saya tahu karakter orang Jawa Barat. Apa itu karakternya? Ngomong gede, dermatara. Kadek ku aing siap, kadek nama itu. Jadi kalau orang Jawa Barat harus konsisten, ulang mundur sasiku ngejak kasut tenjang bea, pek, wae, dek aing, bubar siap, bubar, berdiri. Untuk itu saya ingin menjadi pemimpin yang original. Gak mau saya pemimpin pencitraan, gak mau. Kenapa? Di provinsi sudah habis, gak ada anggaran pencitraan, gak ada, no. Jadi kalau berteriak-teriak ke saya, Kang Deddy adalah gubernur pencitraan, mari kita buka anggaran pencitraan di setiap provinsi seluruh Indonesia. Mana yang paling kecil? Saya yakin Jawa Barat. Tapi kalau citranya naik, karena saya gubernur konten, punya konten sendiri. Walaupun wartawan mungkin marah sama saya jarang konvensi pers, saya jarang doorstop, jarang. Kenapa? Saya bekerja saja, kemudian saya tampil untuk apa? Saya merekam seluruhnya itu. Belajar dari mana? Karena manusia juga dicatat kebaikannya dan keburukannya oleh malaikatnya. Allah mencatatnya, maka saya mencatatkannya. Maka peristiwa 2021 bisa saya ungkapkan. Kenapa? Saya merekamnya dengan sempurna. Saya sudah ngomong minta dituntut. Sekarang roboh, bukan salah saya. Saya dari sekarang mengurangi ngasih duit nggak akan saya kontenkan, tapi ternyata kemarin saya hampir kena fitnah. Ada tamu jauh-jauh bilangnya nggak diongkosin, padahal saya ngasih tapi nggak dikontenin, karena itu bagian keikhlasan saya. Sekarang saya kontenin lagi biar kamu tidak lagi dan aku. Ternyata itu asli tuh. Kasih amplop, jangan kasih tahu siapapun, jangan lihat siapapun, kasihan dia. Habis itu dia sit up, saya ketemu Kang Deddy nggak dikasih apa-apa, asal mere 5 juta. Akhirnya saya besoknya transfer lagi 10. Akhirnya saya cerita, dia sudah saya kasih ongkos ternyata. Dan kemudian hati-hati ketika media sosial. Banyak yang ketika ketemu pemimpin itu ketika keluh kesahnya itu divideokan. Ketika sudah selesai masalahnya nggak bisa speak up. Sama manusia itu begitu. Ketika susah dia cerita sama stafnya. Dia cerita sama anak buah. Pimpinan lagi susah. Tapi ketika punya duit nggak pernah cerita. Ketika APBD provinsinya tidak tercapai cerita, ini tidak tercapai target pendapatan menurun cerita. Ketika surplus tidak pernah cerita.
Ketika bertengkar, dia cerita sama mamanya, mama aku disakiti sama suamiku. Ketika malam, nggak pernah cerita. Maka nanti itu bagi mereka yang suka curhat, kalau bahagia sama suaminya kamu teriak-teriak, aku bahagia. Nah kemudian yang berikutnya adalah pesan saya adalah kembalikan seluruh arsitektur pada arsitek. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video tentang pidato dari Kang Deddy Mulyadi pada tanggal 3 Juni 2025 saat merayakan hari jadi Kota dan Kabupaten Bogor yang ke-543. Terus terang, dalam pidato tadi kita menyimak bahwa ada kabar gembira yang sedang direncanakan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama pemerintah yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor, bahwa di sana akan dibangun kampung Pakuan Pejajaran. Ini adalah sebuah upaya dari Kang Deddy Mulyadi untuk melestarikan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor itu. Terus terang, tidak semua pemimpin punya pemikiran yang visioner, punya gagasan yang berlian, seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Sehingga saya secara pribadi terkadang merasa lucu ketika ada kaum elit di bangsa ini yang berkoar-koar, yang menentang, yang memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yang beliau persembahkan itu untuk rakyat Jawa Barat. Dan yang paling mirisnya lagi, ketika yang melakukan aksi protes itu adalah orang-orang yang hari ini berdomisili di Jawa Barat, atau para wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat Jawa Barat untuk menjadi anggota DPRD maupun DPR RI. Itu benar-benar adalah pembuktian bahwa mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak berpihak kepada rakyat. Saya sangat yakin dan percaya bahwa niat baik, upaya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa di Kabupaten dan Kota Bogor itu akan dibangunkan kampung Pakuan Pejajaran, tentu ini adalah sebuah upaya yang sangat istimewa, adalah sebuah gagasan yang benar-benar sangat berlian yang mau dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mari kita dukung program-program dari pemerintah, program-program dari para pemimpin di bangsa ini, khususnya rakyat Jawa Barat, dan yang terlebih khusus lagi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor. Doakanlah segala niat baik dari apa yang disuarakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu, agar semuanya bisa terrealisasi, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang direncanakan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini, pasti ada kelompok-kelompok yang merasa sakit hati. Pasti ada kelompok-kelompok yang akan menyuarakan tentang penolakan. Pasti ada kelompok-kelompok yang akan menyerukan aksi protes terhadap kebijakan dan program dari Kang Deddy Mulyadi ini. Tetapi percayalah bahwa pemimpin-pemimpin yang baik pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan yang lebih uniknya lagi, di mana Kang Deddy Mulyadi punya upaya, punya perjuangan untuk melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di Kabupaten dan Kota Bogor itu. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa dalam ilmu sejarah
banyak sekali kita mempelajari tentang keistimewaan yang ada di Provinsi Jawa Barat itu, tentang budaya Sundanya, tentang Istana Bogornya, dan masih ada banyak lagi nilai-nilai sejarah yang perlu dilestarikan. Saya sangat yakin dan percaya kalau Kang Deddy Mulyadi mampu untuk merealisasikan tentang pembangunan kampung Pakuan Pejajaran yang ada di Bogor itu, pasti kampung Pakuan Pejajaran itu akan menjadi destinasi wisata yang akan mengalahkan tempat-tempat wisata lain yang ada di Indonesia ini. Karena segala sesuatu yang diperjuangkan dengan rasa tulus pasti akan direstui. Dan apalagi yang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini demi melestarikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di Kabupaten Bogor itu. Ayo kita dukung Kang Deddy Mulyadi dengan doa-doa kita agar segala cita-cita, segala harapan, segala upaya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini bisa terrealisasi dengan baik. Kesuksesan di Provinsi Jawa Barat pasti akan menjadi kebanggaan, pasti akan menjadi kebahagiaan, tidak saja untuk rakyat Jawa Barat, tetapi kita yang adalah rakyat Indonesia. Mari kita berjuang bersama-sama untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di bumi Nusantara ini. Mari kita berjuang bersama-sama untuk belajar tentang pentingnya nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Semoga saja cuplikan video ini bisa memotivasi, bisa menginspirasi, dan bisa menyadarkan kita bahwa mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Jawa Barat telah memulainya. Lalu kapan di daerah-daerah lain di Indonesia ini akan memulainya seperti di Jawa Barat? Waktu yang akan menjawabnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.